Oke, mari kita ngobrolin soal sebuah tren arsitektur yang keren banget yang nggak cuma bikin rumah jadi cakep, tapi juga mengubah cara kita tinggal di dalamnya. Ini bukan sekedar hiasan, tapi sebuah solusi cerdas yang fungsional. Pernah nggak sih ngerasa, aduh rumah kok panas banget ya kalau udah sore? Atau mungkin kayaknya kegiatan tetangga sebelah kelihatan semua ya? Nah kalau Anda pernah ngalamin itu, kita akan bahas solusi desain yang jenius banget buat masalah-masalah ini. Apalagi buat kita yang tinggal di negara tropis yang padat. Yap, pertama-tama kita harus paham dulu nih dilema rumah modern zaman sekarang, terutama di perkotaan. Udah panasnya nyengat, privasi juga makin susah didapat. Terus solusinya gimana dong? Nah, kenalan yuk sama konsep elegan yang namanya secondary skin, atau gampangnya kita sebut kulit kedua. Konsepnya ini sebetulnya simple tapi brilian. Coba bayangin kulit kita sendiri. Kulit kan melindungi tubuh dari panas, dingin, dan lain-lain, sambil bantu ngatur suhu tubuh. Nah, secondary skin pada bangunan fungsinya persis seperti itu. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Salah satu arsitek dari proyek Lepo House di Jakarta misalnya, bilang kalau konsep ini praktis banget buat kehidupan kota modern, terutama di iklim kayak kita. Jadi apa sih sebenarnya yang dilakukan si kulit kedua ini? Jawabannya, wah ternyata jauh lebih kompleks dan berguna daripada sekedar pajangan di depan rumah. Nah, ini yang menarik. Banyak orang salah kaprah. Ada yang bilang ini cuma buat gaya-gayaan atau bikin rumah jadi gelap. Padahal, faktanya justru kebalikannya. Kekuatan utama secondary skin itu ada di fungsinya. Ini adalah sebuah sistem yang bekerja keras untuk rumah kita. Jadi intinya, si kulit kedua ini multifungsi banget. Dia bisa jadi tameng panas matahari, penjaga privasi biar nggak diintip dari luar, sekaligus jadi perisai yang melindungi tembok asli rumah kita dari hujan dan polusi. Keren kan? Terus, seberapa efektif sih? Kalau dirancang dengan benar, kulit kedua ini bisa menurunkan suhu di dalam rumah sampai 5 derajat Celcius. Coba bayangin, berapa banyak penghematan listrik buat AC yang bisa kita dapat? Tapi nggak cuma itu. Masih ada lagi bonusnya. Dia bisa bantu meredam suara bising dari jalanan, bisa jadi tempat buat bikin taman vertikal di lahan sempit, dan yang nggak kalah penting, bisa menciptakan efek bayangan dan cahaya yang cantik banget di dalam rumah. Oke, sekarang pertanyaannya, bikinnya pakai apa aja? Nah, ini bagian yang seru, karena pilihannya itu banyak dan beragam banget. Bisa disesuaikan sama selera dan kantong kita. Kalau Anda suka gaya yang lebih natural dan hangat, material tradisional kayak kayu atau bambu bisa jadi pilihan. Atau bisa juga pakai bata roster yang berlubang-lubang, yang selain estetik juga bagus banget buat sirkulasi udara. Tapi, kalau Anda carinya tampilan yang lebih modern atau industrial, ada juga material komposit kayak WPC atau GRC. Atau bisa juga pakai logam yang dipotong pakai laser buat bikin pola-pola yang unik dan futuristik. Bahkan, kalau mau lebih out of the box, ada juga loh yang pakai bahan-bahan daur ulang atau malah pakai tanaman rambat sebagai kulit keduanya. Jadi, selain fungsional, juga ikut menjaga lingkungan. Masih bingung mau pilih yang mana? Tenang, ini ada semacam contekan singkatnya. Kita bisa lihat perbandingan beberapa material populer, mulai dari plus-minusnya, sampai paling cocoknya dipakai buat gaya desain apa. Lumayan Kang buat panduan awal? Gimana? Udah mulai tertarik? Eits, tunggu dulu. Sebelum mulai berkayal soal fasad impian, kita bahas dulu sisi praktisnya ya, termasuk soal biayanya. Jelas, manfaatnya seabrek. Tapi, penting juga buat kita tahu kalau ada beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan serius. Nah, ini dia pertimbangan utamanya. Pertama, biaya. Jelas ini butuh ongkos ekstra. Kedua, pemasangannya nggak bisa sembarangan, harus direncanakan dengan matang oleh ahlinya. Dan ketiga, sistem ini butuh ruang untuk celah udara, yang mungkin agak sulit diterapkan kalau lahan kita terbatas. Jadi, pada akhirnya, ini semua soal mengubah cara kita memandang fasad. Fasad itu bukan lagi sekedar tembok mati, tapi sebuah sistem pintar yang aktif bekerja untuk membuat kita lebih nyaman, aman, dan hemat energi. Ini adalah sebuah investasi. Seiring dengan kota yang makin sesak dan iklim yang makin nggak menentu, konsep kulit kedua ini mungkin bukan lagi cuma soal kemewahan atau gaya. Ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seharusnya kita merancang rumah di masa depan? Rumah yang nggak cuma indah dipandang, tapi juga tangguh dan benar-benar nyaman untuk jadi tempat kita pulang.